warahmatullahi wabarakatuh. Para penimba ilmu yang sejati. Waktu sebagai salah satu elemen penyusun alam semesta, merupakan dimensi paling abstrak dari semua variabel penciptaan universe. Eksistensi waktu di jagat semesta raya ini sangat unik. Ia tidak bisa dilihat atau tertangkap oleh panca indera manusia. Namun kita semua bisa merasakan kehadirannya, mengamati geraknya, atau mengukur keberadaannya. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa melawan waktu, menghindari denyutnya, minahannya, atau bahkan menghentikan lajunya. Berbagai peristiwa dan kejadian terus berdinamika dalam dimensi waktu, yang akan membawa segala sesuatu pada sebuah kondisi memburuk, menua, lantas mati. Hidup manusia bagaikan anak panah yang dilepas dari busurnya, melesat ke arah depan dan takkan pernah bisa kembali lagi. Waktu bergerak ke masa depan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Seluruh benda di alam semesta termasuk manusia, terikat dalam dimensi waktu, lalu mati. Tidak ada yang bisa kembali ke masa silam seperti film science fiction, Star Trek, The Time Tunnel atau Back to the Future. Yang bisa kita lakukan hanyalah sekedar mengingat dalam bentuk sejarah, catatan, atau memori dalam benak kita. Alam semesta yang begitu indah dengan segala mekanisme hukum alam yang menyertainya ini, dibangun oleh 4 pilar utama yaitu ruang, waktu, materi, dan energi. Jika materi dan energi berperan sebagai pengisinya, maka ruang dan waktu berfungsi sebagai wadah guna menampung seluruh isinya. Waktu menjadi penanda bagi seluruh proses dinamika yang terjadi di alam semesta. Ia merupakan satuan dimensi yang tidak berubah-ubah, artinya tidak ada yang disebut satu waktu yang bersambung-sambung, semenjak alam semesta diciptakan. Yang menarik, pergerakan waktu ini terjadi seiring dengan pengembangan alam semesta yang terus berekspansi. Sulit dipastikan apakah ruang yang mengalir dalam waktu, ataukah waktu yang meliputi seluruh ruang. Karena itu variabel ruang dan waktu tidak bisa terpisahkan. Ketika ruang mengembang, saat itu pula waktu ikut bertambah. Dari keempat variabel yang paling fundamental inilah, menjadikan alam semesta sebagai sebuah mahakarya yang sangat sempurna. Waktulah yang menjadi parameter bagi segenap dinamika kehidupan. Tak ada satupun makhluk hidup, atau benda mati yang tidak terikat oleh dimensi waktu. Karena sejak awal digelarnya drama kolosal kehidupan di alam raya ini, variabel waktu sudah dijadikan penyusun utama, bagi terselenggaranya jagat raya dengan segala macam peristiwanya, hingga membuat wujud alam semesta begitu megah, seperti yang tengah kita saksikan saat ini. Sejak dahulu manusia sudah merasakan bahwa kehadiran pergerakan waktu yang terus melintasi di kehidupannya ini, tak bisa mereka lawan, lantas menganggap waktulah penyebab dari kematian, dan kehancuran segala benda yang ada. Orang-orang dulu menandai waktu dengan cara melihat pergerakan matahari, bulan, atau bintang. Namun jika matahari tidak nampak oleh mereka, atau bulan menghilang selama berhari-hari, seperti yang sering terjadi di daerah subtropis dekat kutub di saat puncak musim dingin, apakah waktu juga ikut menghilang? Tentu saja tidak. Waktu akan tetap ada, karena waktu tidak tergantung pada keberadaan matahari dan bulan. Sebab keduanya bukanlah waktu, namun hanya sebagai patokan untuk menandai sebuah waktu yang terus bergulir ke masa depan dan tak pernah berhenti sekejap pun. Ukuran waktu yang dipakai di bumi, cuma diakurkan saja dengan lamanya peredaran planet bumi menawaf sang mentari, yang sekali putar disebut 1 tahun. Di planet Merkurius misal, 1 tahun di sana cuma 88 hari, oleh karena sekali orbit planet itu terhadap matahari, hanya butuh waktu 88 hari saja. Sementara planet bumi, dalam sekali edar mengelilingi matahari, membutuhkan waktu sekitar 365 hari, yang kita kenal sebagai 1 tahun. Maka sistem pembagian waktu di planet biru ini, bukanlah satu-satunya sistem waktu yang berlaku di jagat raya. Karena di tiap planet dalam sistem tata surya memiliki durasi waktu yang berbeda-beda, mereka memiliki waktu sendiri. Sebagian orang menganggap waktu adalah irama, dari sebuah jarum jam yang terus bergerak.
Namun jika jarum jam terdiam, atau baterainya mati, apakah waktu juga ikut-ikutan berhenti? Tidak, waktu akan tetap ada. Dalam keseharian, waktu dilambangkan lewat detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Namun ada waktu keseharian yang amat spesifik, yang sulit diukur oleh penanda menit atau detik. Waktu semacam ini adalah keadaan jiwa, rasa, dan kesadaran seseorang. Jika demikian, apakah waktu hanyalah perasaan kita saja? Yang jika kita tidak merasakannya, berarti waktu telah sirna dari kehidupan kita. Tidak, waktu takkan pernah sirna dari kehidupan kita. Memang waktu sulit dirasakan, kalaupun kita bisa merasakan, biasanya kita sering tertipu. Waktu yang berjalan lama, bisa terasa sebentar, sebaliknya waktu yang cuma sekejap, bisa terasa begitu lama. Pengertian waktu semacam ini berbeda dengan apa yang dimaksud oleh kaum Einsteinian, lewat postulat teori relativitasnya. Di era globalisasi teknologi berbasis cahaya seperti sekarang ini, penentuan waktu secara internasional telah disepakati bahwa penetapan waktu disandarkan pada aktivitas getaran dari sebuah atom kaesium-133 dengan jumlah frekuensi getar mencapai 9.192 sekian kali, yang disebut 1 detik. Maka durasi panjangnya waktu 1 menit, 1 jam, sehari, sebulan, 1 tahun, dan seterusnya adalah perkalian dari ukuran denyut waktu yang paling mendasar itu. Lewat standar waktu tersebut, penetapan panjangnya waktu berlaku secara global, baik yang berada di penjuru bumi nun jauh di sana, ataupun di luar angkasa, dan dimanapun kita berada. Maka metode perhitungan waktu inilah yang dijadikan penanda berbagai peristiwa dan kegiatan, termasuk penetapan waktu ibadah puasa dan sholat. Bagaimana bila atom kaesium-133, yang dijadikan patokan waktu dalam jam atom, oleh karena berbagai sebab, isotop kaesium itu musnah dari alam semesta. Apakah gerak waktu ikut-ikutan lenyap? Tetap saja tidak, yang namanya waktu akan terus ada. Sampai kapan? Sampai alam semesta yang sedang mengembang ini, kelak mengerut kembali. Berkat adanya waktu yang terus berekspansi, mengiringi dinamika ruang alam semesta itulah, hingga tercipta berbagai macam peristiwa dan drama kehidupan. Di usianya yang ke-13,7 miliar tahun ini, banyak sekali peristiwa dan kejadian yang telah dilewati. Jangankan dalam skala miliaran tahun, dalam waktu 1 jam, atau bahkan 1 menit saja, semua peristiwa yang terjadi di segenap penjuru alam ini, sudah tak terhitung jumlahnya. Sudah tak terhingga lagi kejadian, yang telah berlangsung dalam urutan waktu yang terus bergerak, melesat ke arah masa depan. Dan jika kita hitung komposisi peristiwa yang terjadi, sampai kita tutup usia pun, tidak akan pernah selesai menghitungnya. Maka seandainya semua pepohonan di bumi dijadikan pena, dan air laut menjadi tintanya, ditambah lagi 7 laut sesudah keringnya, niscaya ilmu Allah takkan habis. Mulai dari tataran di tingkat kuantum, atomik, molekul, seluler, benda-benda seukuran manusia, hingga planet, matahari, bintang kemintang, gugusan galaksi dan superkluster, jumlah kejadiannya sudah bertriliun-triliun, dengan kombinasi peristiwa yang tak terhingga banyaknya. Sejak planet bumi belum terbentuk, hingga di usianya yang sudah 5 miliar tahun, miliaran episode dan peristiwa telah berlangsung di planet ini. Di dalam tubuh kita ini pun, di detik yang sama, sejumlah peristiwa yang sedang terjadi sudah takkan bisa lagi kita hitung. Seluruh proses metabolisme di dalam triliunan sel tubuh, otak, jantung, panca indera, dan seluruh organ tubuh lain, secara serentak mengalami peristiwa menuju perubahan. Dari detik ke menit, partikel-partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron, semuanya membentuk konfigurasi molekul, baik yang sederhana maupun kompleks, mulai dari H2O, sampai pada rantai molekul asam amino, untuk menyusun sel-sel seperti sel otak, jantung, sel darah, tulang, saraf, liver dan sebagainya, hingga membentuk organ tubuh seorang manusia. Semua organ tubuh berkolaborasi membentuk badan manusia, sosok yang menjadi aktor kehidupan,
di bumi dan di semesta raya ini. Dari detik ke menit, jam, hari, bulan hingga puluhan tahun, kulit menjadi keriput, tulang makin keropos, otot menjadi kendur, rambut mulai beruban, daya ingat menurun alias pikun. Semua organ tubuh berkurang fungsinya. Waktu akan terus menggilas apapun yang dilewatinya, dan membawanya pada kondisi penuaan, lantas mati. Manusia takkan bisa melawan sang waktu. Penyebab kematian yang sesungguhnya, dan kehancuran segala benda di alam semesta ini dikarenakan oleh adanya pergerakan waktu. Tidak hanya dialami oleh manusia, namun buah-buahan, sayuran, pepohonan, rumput, semak belukar, tetumbuhan, semuanya bakal mengalami hal yang sama. Bahkan benda-benda mati seperti bebatuan, air, tanah, udara semua akan menjadi lapuk. Bintang kemintang, matahari, dan seluruh benda-benda yang memancarkan cahaya di langit, bakal padam sinarnya, lantas hancur. Semua peristiwa yang kita saksikan tadi, terjadi dalam bingkai perjalanan waktu. Maka substansi perjalanan hidup, adalah perjalanan waktu, bukan perjalanan ruang dan peristiwa. Karena dengan berjalannya waktu, kita akan menemui berbagai ruang dan aneka peristiwa. Waktu adalah sesuatu yang gerakannya, membikin alam semesta bertambah menua. Dan semua yang ada, digiring oleh waktu menuju pada kondisi kehancuran yang tak diragukan lagi kejadiannya. Begitu dahsyat dan perkasanya sang waktu, sampai-sampai Allah bersumpah demi waktu di surat Al-Asyr. Artinya kita harus benar-benar cermat dalam memahami eksistensi waktu. Karena di dalamnya terkandung misteri dan rahasia yang sangat besar. Kereta waktu terus berjalan melintasi kehidupan dengan cepat. Orang-orang yang tidak memanfaatkan momen-momen sejarah dalam kehidupannya dengan baik, akan merugi. Ia bakal kehilangan kesempatan, yang takkan pernah terulang lagi. Maka dimanapun kita berada, janganlah menyia-nyiakan waktu. Dari detik ke menit, jam, hari, bulan ke tahun, tiba-tiba kita sudah sampai di stasiun pemberhentian terakhir. Betapa rugi mereka, yang tidak berbuat sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Waktu lewat begitu saja, tanpa memperoleh makna yang berarti dalam hidupnya. Bagaimana nasib sang waktu, ketika alam semesta dihancurkan? Apakah waktu juga ikut hancur? Ya, benar, waktu akan turut hancur. Tatkala terjadi katastrof terakhir, yang mengawali pupusnya alam semesta, langit akan runtuh, meleleh bagai minyak atau seperti tembaga cair, dengan warna merah mengerikan. Zarah-zarah yang semula membentuk formasi langit, akan tergulung kembali pada lipatan asalnya, yaitu hidrogen. Ruang alam semesta akan menciut menjadi sebuah noktah, lantas lenyap. Saat itu tidak ada lagi yang namanya waktu, sebagaimana dulu, sang waktu tidak ada. Demikian janji Allah yang akan melenyapkan ruang dan waktu, di hari kiamat nanti. Skenario yang terjadi sebelum penciptaan alam semesta, dimensi waktu memang tidak ada. Keberadaannya muncul seiring dengan penciptaan ruang, materi, dan energi. Andai kita analogikan, waktu ibarat sebuah mesin stopwatch, semacam alat yang berfungsi untuk mencatat waktu dalam sebuah aktivitas tertentu. Ketika fase penciptaan alam semesta akan dimulai, jarum waktu pada stopwatch menunjuk pada posisi angka 0. Sebelum waktu 0 itu, waktu tidak bergerak, artinya tidak ada yang namanya waktu, atau singularitas, yaitu tiada ruang dan waktu. Ketika tombol stopwatch dipencet, yang menganalogikan sebuah kalimat informatif Mahasakti sebagai variabel kelima, kun fayakun, jadilah semuanya. Maka saat itu barulah sang waktu tercipta dan mulai bergerak mengembara, berekspansi seiring dengan penciptaan ruang, materi dan energi. Variabel kelima inilah yang menjadi faktor penyebab utama bagi terselenggaranya penciptaan alam semesta raya. Drama kolosal alam semesta baru saja digelar, yang diawali oleh sebuah ledakan dahsyat, yang kita kenal sebagai Big Bang. Kereta waktu terus berjalan menuju ke masa depan, ia takkan pernah berhenti melintasi ruang kehidupan dengan cepat. Mengukir peristiwa dan kejadian, sekaligus melibas semua realita, dan menggilas segala yang diliputinya, menuju pada gerbang kehancuran.
Dan pada suatu saat nanti, stopwatch yang selama ini mengiringi perjalanan waktu dengan setia itu, akan berhenti di stasiun pemberhentian akhir, guna menyelesaikan perjalanannya. Pergerakan waktu pun terhenti, diam dan tak lagi bergerak. Saat itulah yang namanya waktu benar-benar lenyap, atau pupus. Seluruh penjuru ruang, materi dan energi musnah di ujung waktu paling jauh. Kemana mereka? Kembali kepada ketiadaan, yang menjadi asalnya. Ketiadaan adalah tidak adanya waktu, ruang, materi dan energi, atau dalam kata lain, tidak adanya alam semesta. Dari mana munculnya ketiadaan itu? Dari sebuah keberadaan, yang menjadi sumber munculnya seluruh eksistensi alam semesta. Pentas sandiwara alam semesta telah digulung layarnya. Sebuah kehidupan yang maha dahsyat di jagat semesta raya yang mencakup ruang, waktu, materi, dan energi telah berakhir. Setelah itu apa? Tidak ada lagi informasi dalam Al-Quran, kecuali Allah mengatakan, Inna Rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu berbuat sekehendaknya. Tetaplah bersama channel HDK Informations, guna memperoleh informasi yang unik. Tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.